Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda kelas 9 SMP Islam Nizam. Kita kembali bertemu dalam pemaparan materi kita yang berikutnya, yaitu dalam rangka keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini kita membahas dua sub tema dari bab 4, yaitu prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, bagaimana prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan? Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah walau berbeda tapi tetap satu jua, dan ini merupakan semboyan bangsa Indonesia yang tercantum dalam kaki burung Garuda sebagai lambang negara kita. Nah, yang kedua itu nasionalisme Indonesia. Artinya kita membangun sikap nasionalisme, ya, semangat nasionalis, kebersamaan, bahwa kita merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan berikutnya, kebersamaan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sama ketahui bahwa agama yang ada di Indonesia ini ada 6, dan agama ini yang sudah disahkan di negara ini adalah agama yang percaya kepada Tuhannya masing-masing. Artinya setiap agama, setiap warga negara yang memeluk agama di Indonesia dan harus memeluk salah satu agama ini di Indonesia ini, maka masyarakat yang memiliki agama ini punya rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan ibadahnya, kemudian dan lain sebagainya. Bahwa orang yang bertanggung jawab terhadap agamanya, maka dia akan bertanggung jawab kepada Tuhannya. Kemudian orang yang punya tanggung jawab kepada Tuhannya pastilah akan punya tanggung jawab di kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini pemahaman yang menyatakan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan baik dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita memahami bahwa setiap suku dari berbagai daerah ini memiliki perbedaan-perbedaan yang majemuk, ya, tentunya untuk mewujudkan persatuan. Yang kelima, persatuan pembangunan, ya, untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi kita memiliki kesatuan yang sama, ya, dalam membangun bangsa Indonesia ini demi mewujudkan cita-cita reformasi, bahwa reformasi mempunyai cita-cita kebebasan kepada setiap warga negara untuk bagaimana berkreasi, baik menghidupi kebutuhannya maupun kebersamaan dengan masyarakat yang lain. Nanti silakan dari masing-masing ini Ananda kembali melihat dari sumber-sumber. Saya selalu mengingatkan terutama tujuan atau cita-cita reformasi ini apa. Karena reformasi ini sendiri ini dimulai pada tahun 1998. Nah, jadi sudah merdeka Indonesia sekian tahun reformasi ini, maka perlu nanti Ananda mencari cita-cita dan tujuan reformasi. Kemudian yang keenam, kita bangga memiliki bangsa Indonesia atau kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, cinta tanah air, bangsa dan negara.
Jika prinsip cinta tanah air, bangsa dan negara ini kita kedepankan, maka persatuan dalam konteks keberagaman, baik keberagaman suku, agama, ras, antar golongan ini, maka akan berjalan secara baik, berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah patriotisme, yaitu nilai atau sikap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa kita sebagai warga negara memiliki rasa patriotik, ya, patriotisme, bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap yang kuat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak memiliki kewajiban untuk wajib militer, tetapi setiap warga negara punya cara tentunya yang tidak melanggar dari ketentuan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itu prinsip persatuan dalam keberagaman, ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ada 8 poin yang harus kita kedepankan dan kita pahami. Nah, yang berikutnya, yang berikutnya yaitu permasalahan yang muncul dalam keberagaman SARA. SARA ini adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Apa permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini? Yang pertama ada perasaan sikap egoisme atau individualisme, yaitu sikap yang merasa dia yang paling benar. Saya bisa membuat ini karena saya, ada perasaan seperti itu. Inilah yang nantinya akan membuat ataupun permasalahan yang selalu muncul dalam suku, agama, ras, dan antar golongan ini. Nah, kemudian permasalahan yang kedua, fanatisme, ya, terlalu yakin akan kebenaran sendiri. Dia merasa keyakinan yang dia anut adalah keyakinan yang sungguhnya, tidak ada keyakinan yang lain selain keyakinan yang dia pahami. Ini namanya fanatisme, dan ini merupakan permasalahan bagi keberagaman dalam suku. Kemudian primordialisme, ya, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan ini sama-sama kita mengetahui lebih mengedepankan kepada realistis kekerabatan atau orang terdekat, ya, orang terdekat. Ya, dalam bahasa politiknya kolusi, ya, kolusi, nepotisme, persaudaraan. Kita boleh menganggap saudara kita atau kerabat kita kita hadirkan, kita tampilkan pada keadaan-keadaan tertentu, asal kondisi itu memang memungkinkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keberadaannya, ya, apakah jenjang pendidikan, kemampuan, tanggung jawab, dan lain sebagainya, boleh. Tetapi bukan berarti sebaliknya, ini yang menjadi permasalahan. Kemudian yang keempat, separatisme. Ya, separatis ini adalah upaya memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu lawannya adalah patriotisme, ya, separatis. Gerakan-gerakan separatis ini muncul akhir-akhir ini. Yang paling sering terjadi itu adalah kelompok kriminal bersenjata, ya, di Papua. Ini mereka menuntut ingin berusaha memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini permasalahan yang muncul dari dulu sampai dengan hari ini. Nanti kembali saya mengingatkan kembali, silakan dilihat dari sumber-sumber yang lain dari apa yang saya sampaikan. Yang kelima, stereotip negatif kelompok tertentu terhadap etnis lainnya. Artinya pandangan negatif, ya, pandangan negatif atau rencana negatif dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain. Ya, ini yang sangat juga menjadi permasalahan. Keenam, anarkis, ya, kekerasan fisik. Ya, ini kekerasan yang terjadi, ya, yang diawali dari bisa jadi ejek mengejek, ya, bisa jadi sikap yang saling intoleran, ya, tidak sama-sama memahami, maka muncul tindakan yang anarkis, kekerasan fisik yang dapat menimbulkan konflik horizontal, ya, konflik seperti terjadi di Ambon dan Poso antar beda agama. Ini yang sangat berbahaya. Dan yang ketujuh adalah rasialisme, ya, warna kulit. Ini juga bukan saja di negara kita tapi di negara-negara yang lain. Kita dulu tahu di Afrika ini sangat muncul masalah ras, sehingga hadirlah Nelson Mandela sebagai bapak perjuang ras di Afrika. Dari ras ini ada warna kulit. Membedakan antara warna kulit satu dengan warna kulit yang lain ini merupakan permasalahan yang tidak lepas
dalam melihat keberagaman dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi ananda sekalian, 7 sikap ini ya, 7 sikap ini yang harus kita hindari, kita pahami, dan kita bisa nanti mengedukasi kepada rekan-rekan yang lain atau kepada orang-orang yang belum mengetahui bagaimana untuk tidak memiliki sikap-sikap yang 7 ini. Jadi ini yang dapat Bapak terangkan. Kembali saya mengingatkan, ya, kita harus melihat dari sumber-sumber yang ada, dari buku-buku terdahulu ataupun buku-buku yang bisa Ananda dapatkan, maupun dari konten-konten pembelajaran yang lain ataupun dari sumber-sumber media sosial yang lain. Semoga bermanfaat bagi Ananda kelas 9 SMP Islam An-Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.